Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya yaitu hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu. Ya kalau tanggalnya tanggal 14, tanggal 15 sampai tanggal 16. Tentunya masih di bulan Juli ya. Masih di bulan Agustus 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Tetap saya akan mendeteksi memasuki minggu kedua ya, kebenaran yang segera terungkap ataupun kebenaran yang terungkap ya, kira-kira seperti itu. Oke, gimana kan nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Next sobat ya, setelah sudah Libra akan saya cari dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Dan zodiaknya di sini ada Pisces, artinya Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakannya. Oke ya Pisces, kita lihat untuk asmara dulu. Pisces asmara, kartu utama kalian muncul petunjuk 9 pedang. Seseorang terbangun dari tidur ya. Pojoknya ada logo 9 pedang. Dikonfirmasi muncul petunjuk desan, ada anak kecil naik kuda. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya tentang asmara, dimana saya merasakan di sini memang masih ada sebuah beban yang kelihatannya kalian rasakan, entah beban secara pemikiran maupun hati ataupun batin ya di sini. Jadi bisa dikatakan asmara Pisces ini ya masih terhantam sebuah konflik lah ataupun problem yang harus diselesaikan gitu. Karena saya merasakan di sini memang energinya cukup berat ya yang saya rasakan, dimana kalian terkadang sering ada pemikiran, renungan, bahkan mungkin terbawa saat tidur ya, katakanlah tidur pun tidak bisa nyenyak lah karena memang kepikiran sesuatu masalah yang itu betul-betul kalian rasakan. Yang saya rasakan ya di sini energinya cukup berat ya, di sini ada beberapa problem yang menghambat kalian sehingga terjadi sebuah tekanan-tekanan baik secara pemikiran maupun hati. Terus dikonfirmasi muncul petunjuk desan. Nah, ini kartu konfirm memberikan sebuah sinyal apa? Ini memberikan sebuah sinyal ya. Ini kelihatannya akan ada perubahan ya di dalam kehidupan Pisces seputar asmara.
entah ini nanti ada perubahan yang baik ataupun masih perubahan yang buruk, artinya kalian masih terhantam masalah. Kira-kira seperti itu ya. Nah, cuma disarankan di sini ketika memang ada sebuah masalah atau problem, ya kalian harus jangan hanya merenung saja sobat, tapi kalian harus memberanikan diri ya. Kalian harus mengkomunikasikan misalkan ada masalah sama pasangan. Gitu loh. Ya. Jangan diam saja. Perkara nanti ada hasil atau tidak itu dipikir dipikir belakangan sobat. Gitu loh. Biar tidak semakin berat beban kalian. Ya. Nanti kita deteksikan ya. Di faktor pekerjaan ataupun karir, Pisces kata utama muncul petunjuk naik of cup. Prajurit naik kuda memegang cup ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Wheel of Fortune, ada perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya tentang faktor pekerjaan ataupun karir ya. Dimana saya merasakan memang mungkin masih ada beberapa dari kalian yang belum bisa merasakan kestabilan secara pekerjaan ataupun karir. Ya mungkin secara target, terwujudnya harapan impian, apalagi keberhasilan, kesuksesan, ini kelihatannya masih berat untuk kalian dapatkan. Artinya apa? Artinya kalian masih banyak nih yang terhantam sebuah masalah, yang terhantam problem, sehingga apa? Susah bangkit, susah berkembang. Itu yang saya rasakan ya. Gitu. Dan saya merasakan satu lagi di sini ya. Ini kenapa ya? Saya merasakan dari energi sahabat basis ketika memang ada sebuah problem, ini kelihatannya kalian lambat sobat. Lambat untuk bisa segera mencari solusi, atau mungkin ketika kalian sudah dapat solusi, itu mungkin kalian lambat untuk bisa segera ada pergerakan, segera untuk menjalankan apa yang menjadi ide solusi kalian. Itu yang saya rasakan ya. Nah, saran saya kan gini sobat, ketika memang kalian ada sebuah problem ya di pekerjaan ataupun karir, entah itu kurang bisa mencapai target dan lain-lain, terus kalian mempunyai ide, mempunyai solusi. Nah, saran saya harus cepat kalian jalankan sobat, harus cepat adanya pergerakan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kalian mumpung terbantukan semesta di minggu kedua. Jadi apapun kesulitan kalian bisa saja akan dipermudah ya sama semesta. Nah gitu loh. Dan perlu diingat, meskipun di sini kartu konfirm baik ataupun bagus ya. Tapi ketika kita tidak mau berusaha untuk menjemput keberkahan itu sendiri, menjemput kebaikan itu sendiri, ya kan sulit sobat. Nah, sekali lagi semestanya memberikan sebuah jalan, tinggal kalian yang mencapainya. Pasti kalian akan diberi kemudahan. Ya, entah nantinya kalian akan menemukan solusi, akan menemukan sebuah kejutan-kejutan, sehingga ada perubahan bisa stabil. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan lambat ini untuk sahabat Pisces ya, memasuki minggu kedua, siapapun kalian ketika memang mengalami kondisi kesulitan ataupun ada masalah problem, kalian harus cepat mengambil keputusan dan jalankan. Insya Allah di sini akan beres kok. Ya, karena sekali lagi Wheel of Fortune sedang berada di pihak kalian, adanya roda keberuntungan. Oke, lanjut dulu ya di pekerjaan, di keuangan ataupun rezeki Pisces. Kartu utama muncul petunjuk 9 tongkat. Ada seorang sedang mengangkat 9 tongkat. Wow, ini kenapa ya? Konfirmasi muncul petunjuk Three of Swords. Ada 3 pedang menusuk hati. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Pisces ya tentang keuangan ataupun rezeki. Ini kelihatannya saya merasakan adanya sebuah penurunan yang luar biasa ini Pisces. Entah kalian menyadari atau tidak ya. Apalagi memasuki minggu kedua di sini kelihatannya banyak sekali penurunan. Banyak sekali reaksi-reaksi adanya sendatan, adanya kekurangan lancaran di keresahan kalian ataupun di pemasukan kalian. Ini yang saya rasakan loh ya. Entah kalian sudah merasakan apa belum di sini. Saya yakin kalian juga merasakan bahwa adanya penurunan, banyak hambatan, banyak sendatan, pengeluaran lebih besar, gitu loh. Sehingga apa? Sehingga di sini kalian adanya sebuah beban sobat, baik secara pemikiran maupun hati, gitu loh. Kebutuhan kalian banyak di sini, dan itu belum bisa tertutup lah. Ada sebagian besar juga yang belum tertutup, gitu loh. Makanya menjadikan beban, ya, menjadikan sebuah pemikiran. Terkadang kalian dibikin capek, dibikin lelah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jelas kartu kondom kalian juga mengatakan Three of Swords. Artinya apa? Artinya ada rezeki yang kurang baik di dalam kehidupan kalian. Ya mungkin yang dijanjikan keuangan ini tiba-tiba gagal lah, meleset lah, tidak jadi sama kalian lah. Atau bahkan kalian mungkin
Ya uang kalian dipinjam tapi tidak dikembalikan. Nah gitu loh. Jadi sekali lagi Tree Oswald memberikan sebuah sinyal, akhirnya apa? Dengan kejadian seperti itu akhirnya kalian ya mungkin ada kesedihan, ada kekecewaan gitu loh sobat. Ada kebingungan, ada kepikiran di sini. Saya rasakan memang ada suatu beban ya yang betul-betul mungkin membutuhkan sebuah keuangan yang cukup besar di sini. Sedangkan memasukkan kalian banyak hambatan, banyak sendatan di sini. Nah, seperti itu ya. Ya, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu ke-2 bulan Juli ya. Kebenaran yang terungkap. Untuk asmara di sini terdeteksi 50-50 ya. Bisa saja kalian yang berkonflik memasuki minggu kedua ini akan baik-baik saja, akan menemukan jalan sehingga apa bisa baikan lagi. Nah, untuk yang 50% di sini waspada sobat. Kayaknya sih masih banyak yang belum bisa teratasi masalah kalian. Artinya apa? Artinya bahwa asmara kalian masih berkonflik, masih adanya sebuah problem yang harus kalian hadapi di sini. Dan juga sekali lagi waspada, mungkin yang kemarin lagi baik-baik saja tiba-tiba di minggu kedua ini tiba-tiba kalian terhantam konflik. Sehingga mungkin ada pertengkaran lah, ada selisih paham lah. Jadi harus waspada ya. Untuk sahabat basis ya. Karena saya merasakan di sini banyak dari sahabat basis ya yang tertembak di asmara. Ada orang iri, orang toksik yang nggak mau melihat kalian bahagia. Jangan dibiarkan sobat, kalau bisa dinetral ya, dibuka lagi auranya. Kalau kalian biarkan, kan sering saya memberikan pesan itu. Ketika aura kalian dibiarkan tertutup, ini akan bisa berpengaruh di berbagai faktor-faktor yang lainnya, termasuk pekerjaan, keuangan, kesehatan dan lain-lain. Itu akan bisa terpengaruh juga sobat, akan bisa kurang baik loh. Ya mau kok kalian percaya atau tidak, nanti kalian sendiri yang merasakan. Setiap hari nanti kalian dibingungkan, dipusingkan dari masalah selesai muncul lagi, selesai muncul lagi. Itu kalau aura kita tertutup sobat. Sama seperti yang saya rasakan sama sahabat basis di sini. Katanya kalian banyak yang tertembak di asmara. Dan itu ketika dibiarkan, ingat ya, ketika dibiarkan itu cukup mempengaruhi faktor-faktor yang lainnya. Nanti kalian sendiri yang merasa dirugikan, merasa ada penyesalan. Nah, seperti itu ya. Saran saya dibuka auranya ya. Kalau bisa ya monggo dibuka sendiri. Kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya. Seperti itu ya. Lanjut untuk di pekerjaan ataupun karir ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Agustus, kebenaran yang terungkap insya Allah di sini mungkin komunitas terbesar akan diuntungkan ya di sini ya. Jadi adanya sebuah perubahan di mana mungkin yang apa ya, mungkin yang di bawah ini bisa naik ya, gitu loh. Mungkin yang jualannya sepi misalkan bisa lancar. Pokoknya ada perubahan perkembangan lah di sini. Cuman tetap sahabat ya, kita harus ada sebuah ikhtiar di situ. Harus berani menyebut keberkahan itu sendiri. Bagus ya kalau untuk pekerjaan sih saya rasa aman ya. Ini komunitas terbesar. Nah, ketika kalian merasakan kok saya masih terpuruk, masih aja banyak masalah, susah bangkit, susah sesuai ekspektasi. Nah, berarti kalian masuk komunitas terkecil, sahabat. Karena memang ada pengaruh tembakan black magic lari ke faktor pekerjaan. Seperti itu ya. Cuman secara komunitas terbesar sih aman lah ya. Minimal secara pemikiran, suasana hati ini aman. Tidak terlalu ada konflik yang membuat menakutkan lah ataupun mengkhawatirkan di situ. Lanjut untuk di keuangan ataupun rezeki, basis ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan di sini jelas ya. Ini kelihatannya waspada komunitas terbesar. Katanya ada penutupan yang luar biasa, ini imbas ya dari asmara lari ke, ke rezeki atau keuangan. Ini saya merasakan loh banyak adanya penurunan loh di sini basis. Bisa saja ini sudah kalian rasakan ya. Bisa saja ini sudah kalian rasakan sampai saat ini. Karena jelas di sini ada 10 tongkat, ada 3 sword, 3 pedang menusuk hati. Artinya keuangan kalian masih belum bisa stabil. Ya, banyak pengeluaran daripada pemasukan, mendapat rezeki pun seakan-akan cepat habis dan ada saja keperluan dadakan. Gitu loh. Ya kalau rezeki kalian lancar bisa imbang. Ini yang saya rasakan rezeki kalian tidak lancar sobat. Karena apa jelas rezeki kalian ada yang merintangi di sini sobat. Itu tadi loh efek penutupan aura. Nah, seperti itu ya.
Kalau tidak segera kalian netralkan, ya ini semakin kesulitan kalian sobat. Seperti itu ya, harus segera ya, basis ya, ini saran. Demi apa? Ya demi kebaikan kalian sendiri. Nanti kalian sendiri yang merasakan, dibiarkan tertutup nanti seperti apa. Ketika sudah dinetral ataupun dibuka nanti seperti apa, kalian sendiri. Adanya keberuntungan atau tidak, yang merasakan itu kalian sendiri sobat. Ya. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Jadi tetap ya, ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading, energinya luas, mengajak, nggak tahu ini energi siapa yang terima emas, yang jelas banyak sekali yang masuk. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat, karena ini kan general gitu loh. Nah kalau ingin tepat, silakan konsul secara pribadi biar dapat jawaban yang akurat. Nah, lebih-lebih ketika terdeteksi ada penutupan aura, yang akan membantu menghancurkan dinding penghalangnya biar aura kalian terpancar kembali. Jadi energi positif yang berada di dalam diri kalian akan bisa bereaksi, akan bisa bekerja dengan baik untuk bisa menarik keberkahan dari semesta, entah berupa keberuntungan, rezeki, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, apakah dengan aura kita tertutup tidak ada keberkahan? Ada, tapi kurang maksimal sobat. Itu loh. Kurang bisa sesuai ekspektasi. Yang ada kalian akan dikejar-kejar masalah dan masalah. Itu terus mengejar kalian. Nah, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Next ya, tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan klaim energi positifnya, meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bergerak, lekas bangkit untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orang sendiri tidak mau mengubahnya. Minimal ada 3 poin kalau nasib kita ingin berubah. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, doa ikhtiarkan, cari orang-orang di bidangnya. 3, apa? Perjuangkan. Perjuangkan doa kalian, jangan menyerah. Perjuangkan ikhtiar kalian, jangan pernah menyerah sobat. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua dan dirasa sudah cukup ataupun mentok, terus kunci terakhir apa? Ya sudah, kunci terakhir kita tinggal pasrah dan tinggal yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sendiri sudah berjuang keras mengubah nasib kita sendiri. Ya, di situ letak kunci keberhasilannya sobat, ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Oke ya, jadi inti ataupun kesimpulan dari berita yang sudah saya sampaikan ini semua, ya, kesimpulannya, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Oke sobat, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk semua sahabat Pisces, kalian harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.